Welcome semua di Pajak Smart. Hari ini Ya, uh, welcome. gue podcast lagi dengan seorang tamu yang luar biasa. Ini teman gue dari zaman kuliah. Kemarin gue sama Vela, teman Ya, kita juga. Sekarang teman yang dulu sering sebangku, sering satu kuliah, satu kelas juga. Namanya Anderson. Oke, welcome Anderson. ya. Thank you, thank you. Gimana kabarnya sekarang, San? Cukup baik Cukup baik sih. ya. Jadi teman-teman di sini Ya, gua kasih podcast ini karena ini sekarang ini COVID ya sudah begitu merajalela, begitu parah di mana hampir dulu kan kita dengar COVID itu orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Sekarang ini keluarga inti kita kena COVID, teman-teman kita kena COVID, bahkan ada yang meninggal gitu. Nah, bahkan gue sendiri kaget gitu, Anderson, teman gue sendiri yang sangat dekat, sedang dirawat di rumah sakit waktu itu. Nah, jadi uh, bisa dong, Shan, sharing waktu itu bagaimana ceritanya lu bisa sampai kena COVID nih? nah jadi gini, kebetulan di kena COVID juga. Mhm. Nah, terus dapatlah pengumuman ada beberapa yang kena COVID, dites massal kan. Ternyata ada beberapa teman yang sering berkontak langsung, ternyata dia juga secara swab dia positif. Oke. Cuma waktu itu gue negatif, gue nggak masalah, Oh, waktu itu masih negatif. belum bermasalah waktu itu. Oke. Ah, habis itu masih negatif. Karena gue sering berhubungan langsung dengan dia, gue ragu dengan tes itu. Gue PCR lah. Oh. Gue PCR, hasil PCR-nya negatif. Hmm. Aman dong berarti, gue pikir. Hmm. Nah, yang jadi ketidaktahuan gue tuh ada masa inkubasinya itu yang gue nggak tahu. Oh, jadi sebenarnya mungkin sudah Karena gue pikir terpapar swab cuman masih negatif, negatif gitu. PCR negatif. Nah, iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Mungkin masih masa inkubasi kan. Hmm. Terus di hari Kamis kan gue swab, gue itu dapat PCR negatif, ya udah aman lah. Nah di hari Sabtu tuh gue berasa agak lemes dan ngantuk. Ya gue pikir kan karena banyak kerjaan kan, Hmm. suka lembur gitu kan, mungkin capek gitu. Hmm. Di minggunya juga terjadi hal yang sama. Hmm. Akhirnya ya udah gue coba tes lagi deh. Hmm. Takutnya kena atau gimana kita nggak tahu kan. Hmm. Pas hari Minggunya gue tes pribadi ya, Hmm. tes mandiri ya. Hmm. Wah itu positif, mati duluan. Itu tes antigen. Ya sendiri ya, Oke. yang mandiri ya. Oke. Nah begitu gue tahu gue positif, gue mau mengkonfirmasi ke rumah sakit apakah benar itu positif apa enggak kan, takutnya kan kita tes mandiri kan belum tentu benar kan. Ya. Gue ke satu rumah sakit tertentu, gue ngecek di sana, oh ternyata di hari Minggu itu tanggal 20 nggak salah ya, itu udah penuh banget rumah sakit, dan gue pun ditaruh di tempat ruang tunggu tertentu, itu pun dilayanin lama lo baru bisa dilayanin. Terakhir gue mau disuruh masuk ke ruangan COVID. Oke. Nah gue pikir gue belum tentu COVID kan. Hmm. Waduh bahaya juga, gue belum tentu COVID, gue dimasukin COVID bisa COVID beneran. Iya betul. Gue kasih lah hasil PCR gue. Ah. Nih PCR gue negatif kok. Oh, Bapak udah PCR. Nah akhirnya gue dilayanin di ruang perawatan biasa. Karena gue bisa nunjukin PCR gue 2 hari yang lalu itu negatif. Oke. Gue dicek ini itu. Tapi prosedur rawat inap kan mesti swab. Gue dicek denju pertama, DBD ya. Kan sekarang lagi musim Oh, DBD juga. DBD ya. Hmm. DBD gue ternyata negatif. Hmm. Di swab lah sama dia, swab melalui hidung ya, swab thermal namanya. Hmm. Melalui hidung sama tenggorokan. Tapi hasilnya langsung cepet, itu positif.
Oh, langsung positif? Gue positif, ya udahlah kalau memang. Langsung positif? Iya, kata dia positif. Ya kalau udah positif, mau nggak mau gue ditempatin ke ruang yang untuk pasien COVID, ruang isolasi. Oke. Nah, di ruang isolasi itu, gue kategorinya IGD kan. Hmm. Gue tanya, kapan gue bisa dirawat nih kalau begini nih? Biasa 3-4 hari. Waduh, gue bilang. 3-4 hari baru bisa dirawat? Iya, karena antriannya banyak. Waduh, berarti masih pulang dulu 3-4 hari gitu? Enggak, gue di IGD Oh, aja. di Gue stay dapet di situ aja ruangan, selama 3-4 hari baru masuk ke ruang isolasi gitu? baru masuk ke ruang rawat inap. Oke. Nah, terus? Karena itu ruang tunggu sementara lah kalau bisa kita bilang kan. Hmm. Ya udah, akhirnya gue di sampai sono tuh jam 3-an sampai jam 8-an tuh gue nggak nentu. Gue teleponnya temen gue di asuransi. Hmm. Bagusnya gimana ini ya? Gue pulang isolasi mandiri. Sebenarnya gue nggak bermasalah waktu itu, gue cuma pusing-pusing dikit doang sama agak lemes doang. Hmm. Akhirnya gue diambang ketidakpastian tuh udah jam 8-an. Ya udahlah, kalau memang nggak ada info, gue tidur sini dulu lah dari biar keluarga aman juga kan. Oke. Nah akhirnya gue dapet info dari temen gue, bisa nih dapet nih di rumah sakit kalau mau. Hmm. Pertama dia ngasih daerah Cibitung. Waduh, Waduh, Cibitung ya. jauh amat. Dia bilang kalau lu mau dirawat, lu harus harus terima di mana aja nih. Ini susah nih di rumah sakit nih. Hmm. Waktu belum gembar-gembor ya di berita ya. Hmm. Aduh, ya udahlah gue bilang. Yang mana aja bagus lah. Kalau nggak isoman, Hmm. isolasi mandiri. Kebetulan gue kan punya asuransi Pandin tuh, isoman itu ditanggung waktu Hmm. itu sampai saat ini sih. Hmm. Nah ya udah, gue pikir kan gue mau isoman udah jam 8-an kan, ribet juga ya, gue nggak tahu juga hotel penuh apa enggak kan. Hmm. Ya udah akhirnya gue di sono, terus jam setengah 9 itu gue dapet info, ada nih yang deket nih, dapet lu rumah sakit tuh kalau mau lu, di satu rumah sakit tertentu di Jakarta Barat. Hmm. Oh ya udahlah, gue bilang mending gue di Jakarta Barat deh daripada gue ke Cibitung. Betul. Nah habis itu gue langsung gue minta keluar dari rumah sakit. Wah ternyata administrasi di rumah sakit juga lama ya. Hmm. Udah malam itu kan? Gua sejaman itu. Hah? Udah malam itu kan? Iya, Oke. hampir sejam lo ngurusin gua doang. Wah, astaga, gua bilang. Waduh. Udah malah gua belum makan itu gitu. Lucu juga. Gua keluar rumah kan jam 2-an tuh. Habis makan gua keluar. Nah itu gua nunggu-nunggu nggak ada pastian kan. Nah akhirnya selesai itu gua keluar tuh hampir jam 10. Hmm. Nah hampir jam 10 itu gua langsung tancap ke satu rumah sakit di Jakarta Barat sih. Hmm. Nah di situ nggak langsung masuk juga ternyata, masih tunggu juga. Hmm. Pas gua daftar, waduh semua penuh nih. Ya udah gua nunggu tuh. Itu udah malam-malam kan? Tengah malam dong? Gua sampai sono. Itu Apa? tengah malam dong? Iya, gua sampai sono tuh setengah 11. Waduh, masih ngantri tuh? Iya, ya udah. Tapi kan gua yakin dan gua udah di itu, maksudnya udah pasti dapat lu, tapi lu mesti nunggu juga. Oke, oke, Nggak bisa langsung oke, masuk karena banyak antri kan. oke. Gua dapat antrian karena waktu itu memang belum belum sefull sekarang ya. Hmm. Walaupun masih antri karena kan memang ada yang keluar masuk kan. Hmm. Mungkin gue lagi nunggu jadwal gue masuknya itu. Ya udah akhirnya gue dapet tuh. Gue baru ditanganin tuh jam 1 pagi, hampir jam 1 pagi. Waduh. 12.45 kalau nggak salah. Nah itu gue baru masuk ke IGD-nya. Ya karena ngantri juga kan. Itu baru ke IGD, belum ke ruangan rawat inapnya? Rawat inap.
Gue masuk ruang rawat inap tuh 5:30 pagi. Waduh, buset. Nah itulah gue perjuangan di 2 rumah sakit. Memang waktu itu gue cukup hoki sih. Ini termasuk hoki ya? Masih banyak orang nggak dapat rumah sakit ya? Karena gue di batch pertama, gue bilang sih ini gelombang pertama, gelombang pertama yang mau naik dia nih, Oh, udah mau naik nih. oke. Gue di gelombang awalnya menurut gue sih, Hmm, hmm, gue udah mau mulai nih, tapi gue di gelombang awalnya nih. hmm, Kalau minggu depannya udah mulai naik begini dia grafiknya menurut gue sih. hmm, Nah gue hoki itu gue dapet tuh, akhirnya gue dirawat dari situ. hmm, Gue juga khawatir kan gue positif, waduh gimana keluarga gue nih ya. hmm, Mereka juga deg-degan kan. hmm. Nah dapatlah akhirnya 2 hari kemudian apa 3 hari kemudian kalau nggak salah, semua yang di rumah positif. Di rumah tuh Anak gue istri baby sama kan anak ya? 1 tahun 3 bulan, iya baby 1 tahun 3 bulan, istri juga positif kan, Hmm. suster juga positif kan, ada suster kita sih. Waduh, terus? Iya. Waduh gue tambah pusing dong, Hmm, nih kalau baby gimana nih gue pikir ya. hmm, Gue juga lagi perawatan kan, memang gue nggak ada maksudnya gejala ya, gue bersyukur sih nggak ada gejala yang mengkhawatirkan sih, gue masih bisa ngedrive kan kemarin kan sampai hmm, malam sampai pagi malah gue nunggu di IGD kan. hmm. Akhirnya ya mau nggak mau istri nggak bisa rawat inap Karena jagain baby ya? kan, ada baby kan, baby juga nggak bisa masuk rumah sakit, susah, Hmm. takutnya dia lebih down karena kan dia akan nangis terus kan. Oh, ya, ya, ya. Ya udah akhirnya gue struggle lah. Sana sini nyari obat, terus telepon temen gue juga yang ada pengalaman babynya kena covid. Hmm. Wah gue telepon beberapa orang dong, tanya-tanya teman-teman yang di asuransi itu, mereka jawab, mereka itu ngomong, Heeh. oh begini penanganannya, begini begini begini. Ya mereka bilang 5 hari agak lemes, panas, pilek. Oh gitu, obatnya ini. Gue langsung minta dokter anak gue kan, Hmm. saran itu gimana bagusnya. Hmm. Kalau nggak mengkhawatirkan, lebih baik di rumah. Karena di rumah sakit lebih banyak virus. Oke. Dan dokter anak pun jarang yang nanganin COVID. Ketika dia nanganin anak COVID, dia harus isolasi mandiri 14 hari. Waduh. Dia nggak bisa nanganin anak orang lain lagi. Iya kan? Bener juga. Iya. Iya. Dia udah ngurus yang COVID, berarti dia nggak bisa nanganin anak yang lain. Nah itu, waduh, gue bilang ribet juga ya. Aduh, gue bingung juga. Ya adalah gue bilang, belilah obat semua yang dia suruh. Gue belilah. Hmm. Ya itulah, gue cukup pusing juga kalau baby kan nggak tahu apa yang dia rasain. Yang gue tahu dia nangis terus lah. Hmm. Terus, dan yang lain-lain deh, banyak deh. Hmm. Nangis, lemes, panas. Nah itu pikiran cukup buntu juga sih, bingung apa yang dia rasain kan, deg-degan juga. Semua juga ya 20, hampir dikatakan 24 jam lah, jadinya mata melek terus kan buat jagain, Ya, ya, ya. dan agak rewel kan. Hmm. Ya gue juga nggak tahu gimana jadinya, ya udah gue cuma itu doang, berdoa aja apa yang terbaik kan Hmm. Hmm. gitu. Nah sampai dengan 5 hari akhirnya udah mulai mereda, Hmm. udah nggak panas, nggak begitu panas lagi, udah nggak rewel lagi, udah bisa tenang dia. Maksudnya tidur pun kalau awal-awalnya tidur pun dia itu ya nggak tenang, bolak-balik nangis lagi, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun, begitu dia. Ini si baby nih. Nah akhirnya udah 5 hari, baby ya. Oke. Nah, akhirnya dia udah 5 hari berjalan. Nah udah cukup recover, udah mulai aktif kembali. Hmm. Sebelumnya itu waduh, cuma baring doang kerja dia, nggak ngapa-ngapain Oh. gitu.
setelah terkonfirmasi positif ya. Hmm. CT-nya juga kecil, 14 kalau nggak salah. 14 itu berarti bagus Ya apa jelek? udah, jelek ya. Makin kecil makin jelek. Oh, oke, makin kecil makin jelek. Minimal tuh 12. Minimal 12. Dia di 14. Wow. 14 Ya. ribu maksudnya ya? Kalau udah 40 itu sembuh. Oh. Enggak, CT itu berarti tingkat kecepatan virus untuk mereplikasi dirinya. Oh. Gue nggak tahu sih ini benar apa enggak. Mhm. Oke. Nah, batasan itu kan 40 kan. Kalau 40 berarti sembuh? Kalau udah 40 tuh negatif. Oh, negatif. Negatif. Oke. CT itu paling minim tuh 12. Kalau di bawah 12 itu error katanya Oh. pengukurannya. Oke, oke. Mhm. Nah, cari obat juga nggak gampang tuh. Gue pikir kan cari obat pesan Grab udah. Hmm. Ternyata hampir semua apotek itu penuh loh. Penuh? Obatnya nggak ada? Gue di cancel mulu. Gue udah istirahat. Iya. Orang nyari obat. Oh. Nah, itu juga perlu kita juga perlu aware. Gue juga nggak tahu kan bisa sampai segitu kan. Mhm. Nah, akhirnya gue dapet obat sih. Hmm. Walaupun gue butuh perjuangan sehari apa 2 hari gue baru dapat obat untuk yang isoman ya. Untuk yang di rumah? Wah, itu gawat gue bilang. Iya. Gue beli saturasi oksigen tuh, itu yang penting tuh. Nggak boleh di bawah 95 kan. Hmm. Terus gue dirawat. Baby juga udah mulai aktif. Ya udah, gue udah nggak begitu banyak pikiran. Dan semua yang di rumah mulai membaik. Hmm. Itu kalau ya tentang COVID-nya sih. Dan terakhir kan gue masih positif per tanggal 7 ya. 7 Tapi CT gue ada 33, dokter suruh gue pulang dia. 7 Juli ini ya? 7 Juli, Oke. ya, 33. Jadi 33 udah boleh pulang nih? Dia bilang udah aman. Iya, dia bilang udah aman dan nggak menularkan ke orang lain. Oh. Ya udahlah, gue pikir kan itu kan poin utama kan, menularkan orang lain, ya udah. Terus banyak yang butuh rumah sakit juga kan. Mhm. Ya udahlah, gue pulang lah. Toh yang di rumah kan juga masih ada yang positif kan. Hmm. Ya tetap gue jaga jarak sih untuk itu sih. Oh, terus sekarang gimana keluarga, Chan? Istri anak gimana sekarang? Cukup baik sih. Kalau istri udah negatif per tanggal 7, per tanggal 8. Oh, udah negatif per tanggal 8. Anak Masih positif, CT 31. 31 berarti udah menuju ke sembuh lah ya? 40. Iya. Katanya sih kalau di atas 30 cuma bangke-bangkenya doang. Ya, ya, ya. Terus lu sempat kemarin ini nggak pakai oksigen nggak? Katanya sih begitu. Cuma tetap Kemarin apa? Suaranya nggak jelas kan? sempat pakai oksigen nggak kemarin? Oh enggak, enggak. Hmm. Gua cuma diinfus doang 5 hari Berarti lu buat tidak mengalami yang antivirus, namanya sesak terus sesak vitamin. dada, sesak paru-paru itu nggak mengalami itu? Enggak. Hmm. Gua mungkin sempat ngalamin, gua berasa apa ya? Bagian paru gua agak tertekan gitu. Hmm. Tapi bukan sesak loh ya, maksudnya kok agak berat gitu ya, mungkin. Gue pikir gue kan sampai pagi tuh melek, mungkin efek apa nih gitu. Hmm. Kalau sesak sih enggak. Oke, Gue oke. bersyukur sih enggak. Hmm. Cukup bersyukur ya nggak sampai gimana-gimana ya. Enggak sih. Hmm.
Gue cuma berasa lemes sama ngantuk aja sih. Sebenarnya overall gue oke sih. Hmm. Overall. Termasuk Gue masih beraktivitas loh di hari Minggu, gue aktivitas gue cukup tinggi di hari Minggu itu sampai pagi gue malah melek. Tapi besoknya gue jadi tepar. Gitu. Iya. Gitu. Jadi Tapi bukan tepar-tepar banget ya, maksudnya ya karena gue di infus, jadi gue mesti baring gitu, ya. biar infusnya jalan kan. Jadi total di rumah sakit berapa hari jadi, Sen? Gue total di rumah sakit, gue keluar tanggal berapa ya gue keluar? Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Gue total 18 hari di rumah sakit. Nah, gue pakai asuransi Panin ya. Panin Dai-ichi Life. Dan gue bersyukur juga gue di cover all. Di cover Jadi penuh. gue nggak bayar sesen pun di sana. Iya. Total biaya itu berapa tuh, Sen? Total biaya gue 90 jutaan. Buset. 90 jutaan tuh. Gila. Iya. Kebetulan gue dapat VIP kan. Kamar VIP. Ya ini Nah, itulah ditanggung keunggulan full sama untuk asuransi. Iya. Gue memang full sama asuransi. Gue memang dari awal gini gue pikir kan, ketika kita ambil asuransi kan, menurut gue kita mesti ambil one room one bed. Dan di Panin Dai-ichi Life ini, gue ambil yang anti inflasi. Jadi udah dijaminkan one bed one room atau 1 juta. Nah, gue dapet di one bed one room kan. Kamar isolasi gue itu 1,6 juta. Nah, karena di anti inflasi, gue tetap dapat coveran one bed one room. Gitu. Lu bayangin kalau gue ambil misalnya nih one room four bed, gue harus bayar pro rata loh. Tapi karena gue ambil one room one bed, gue mau ditempatkan di kamar mana aja gue aman gitu. Dan selisihnya gue hitung sih nggak beda jauh ya, one room two bed, one room four bed ya. Paling beda 100.000 gitu. Harga polisnya 150.000. Harga preminya. Makanya kan gue pikir kan, iya. Makanya kan gue pikir kan ambil asuransi juga mesti pikir jangka panjangnya, jangan gue pikir kalau gue ambil asuransi di sini tuh gue limit gue 3 miliar per tahun kan. Kadang dipikir kan, kenapa kita mesti ambil 3 miliar? Lu nggak akan kok dirawat segitu banyak. Nah, gue berpikir dengan cara begini aja. Ketika kita ambil asuransi nih, kita ambil tanggung lah misalnya kan, berapa ratus juta. Nah, kita kan hidup, ya gue sih mikirnya jangka panjang. Misalnya kita masih hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kalau kita cuma ambil limit 200 juta misalnya, terus kita ambil misalnya yang kamar 300.000, ya nggak akan apply lah untuk 20-30 tahun lagi lah. Kita hitung lah inflasi di Indonesia misalnya nih, kebetulan bulan ini deflasi ya Indonesia ya. Setahun itu kan 2% sampai 3%. Gue hitung 2% ya. Kita ngomong duit sekarang deh. 2% dikali 10 tahun itu 20%. Inflasi ya. Kita kali aja 30 tahun kan. Kali 3, 60% loh. Kalau gue punya 3M nih sekarang nih, 30 tahun lagi di umur kita 60-an kan, itu 3M itu menjadi 1,5M. Nah, 1,5M 30 tahun lagi tuh ya masih applicable lah dengan kondisi sekarang gitu. Gue ngitungnya begitu sih, hitung-hitungan sederhana gue. Terus kalaupun kita udah pernah kena sakit kan, contohnya kayak gue kena COVID kan, dan gue masih kategori ringan kan, gue udah di scan thorax dan bla bla bla, gue oke. Nah, kalau kita mau masuk asuransi yang lain pun kita akan ditanyakan ada riwayatnya. Ketika kita ada riwayat dan kita baru mau apply asuransi yang jumlahnya lumayan, nah itu bisa jadi masalah sih. Jadi pengecualian makanya kan gue pikir kan, iya.
bisa jadi masalah gitu. Makanya kan gue pikir 3M is okay lah. Kadang kan gue ditanyain temen kenapa lu mesti ambil segitu, toh lu nggak akan kepakai kok limitnya. Nah itu dasar pemikiran gue sih. Ya. Dan ada beberapa orang berpikir bayar asuransi juga rugi kan. Kalau gue sih mungkin lebih berpikir tentang pengalihan resiko ya. Lu bayangin Wan, kalau 90 juta kita bayar sendiri, waduh, Waduh, mesti cari berapa lama tuh. itu harga satu mobil itu. 90 juta untuk 18 hari. Gue pernah ngalamin dulu nggak ada asuransi lebih dari itu loh. Apanya? Biayanya? Waktu gue nggak pakai asuransi itu gue nyicil utang biaya rumah sakit tuh. Bukan buat gue sih. Lumayan gue nyicilnya. Yang buat Tahun baby lebih ya? lah. Iya. Cuman baby kan nggak bisa punya asuransi dari awal ya, dari lahir ya? Iya. Itulah. Dan memang itu tentang kehamilan kan. Gue semua ada asuransi gue. Tapi itu nggak bisa. Oke. Iya. Itu makanya gue pikir penting asuransinya di situ sih. Gue baru 1 tahun join di asuransi dan kebetulan gue jadi agent juga kan di sini kan. Ya kadang kita nggak tahu ya di dalam krisis itu ada kesempatan juga Wan. Dengan adanya kejadian ini kan ya banyak yang bertanya kan, lu pakai asuransi apa sampai di full cover? Dan ini gue alamin juga mertua gue kena COVID loh sebelum ini. Oh, kapan? Ya. 2 minggu sebelum gue. Waduh. Oh. Untungnya mereka udah gue masukin asuransi Wan. Habisnya no PTL loh mereka. Oh, 2 orang apa 1 orang? 2 orang, cepet-cepet. 10 hari. Untung gue udah masukin asuransi. Kalau nggak kita nombok nih. Mau Gila. anak, mau ini. Mau menantu, nombok. Lumayan kan. Jadi belum ntar lu kena lagi. Iya. Nah itulah pentingnya asuransi sih. Popo gue juga kena tuh. Koko lu juga kena? Popo gue juga kena. Iya. Tapi dia nggak ada asuransi. 70 jutaan loh. Wow. Koko atau Popo? Popo. Nenek. Oh, Iya. 70-an. Iya. Waduh. Dia nggak ada asuransi. Aduh. Ya ngeri-ngeri sedap juga sih. Ya kalau kita kalkulasi ekonomi kan nggak ada yang, ya gue bisa bilang gue nggak rugi. Tapi kan kalau kita ngomong, masa kita mau mengorbankan kesehatan buat ini kan gitu. Ya. Makanya menurut gue sih kuncinya di pengalihan resiko sih. Jadi lu ini adalah saksi hidup dari manfaat asuransi secara langsung ya, San ya? Ya, gue kan agen asuransi. Kadang orang tanya, kenapa lu nggak pernah pakai? Gue selalu jawab kan, kalau gue nggak butuh, bukan maksudnya gue nggak butuh ya, gue memang butuh asuransi kan. Ini kan sebagai payung kita. Kalau memang kita berasa masih bisa, kita nggak perlu ke rumah sakit kan. Karena kan ke rumah sakit kan juga banyak obat-obatan yang mesti kita konsumsi kan, kalau memang masih bisa kita tahan. Cuma kalau COVID, gue nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Kalau ketularan ke orang lain gimana? Makanya gue putusin ke rumah sakit kan. Gitu. Nah, dan gue pun mau membuktikan juga, walaupun klaim nasabah ada kan, ke diri gue sendiri. Kadang ada calon nasabah nanya, lu aja nggak pernah klaim, mana gue pernah percaya? Gue pernah dibilang begitu. Ya gue pernah dibilang begitu. Lu gimana sih, lu harusnya lu pakai gitu. Nah ini gue kebetulan gue udah pernah pakai. Dan sekarang nah gue bisa ngomong udah kepake, udah gue pakai juga buat keluarga, juga buat mertua ya. Iya. Nah itu.
Hmm. Jadi Dan di sebenarnya Paninpan ada isoman kan, isoman ditanggung waktu itu. jadi sekarang kalau kalau isoman nggak perlu rawat inap, itu ditanggung semua biaya-biayanya gitu, San? Obat-obatannya dan dokternya gitu ya? Iya, iya. Obat-obatan, dokter, vitamin, hasil lab. Hmm. Oh gitu. Oke, oke. Mm. Berarti sebenarnya di zaman pandemi, orang lebih sadar tentang kesehatan. Secara secara bisnis sebenarnya industri asuransi malah malah meningkat ya, San ya? Bukan makin turun ya? Um, Bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi kita juga harus menganalisa tentang weakness-nya, Wan. Hmm. Ketika pandemi kan, banyak ekonomi dari individu itu menurun. Oke. Banyak juga yang lapse. Banyak juga polis-polis Kadang kan yang nggak terbayar gitu ya? yang lapse. Gue bukan berpikir gue orang yang mampu ya, Wan. Gue juga punya beberapa kewajiban di beberapa institusi bank kan. Ya. Tapi gue berpikir begini, kalau gue sih, gue pikir kita ada 3 kebutuhan, Wan, secara ekonomi kan, kita anak ekonomi lah. Ada kebutuhan Hmm. primer, Hmm. sekunder, dan tersier. Hmm. Asuransi itu masuk ke kebutuhan apa? Menurut gue Hmm. udah kebutuhan dasar, primer. Hmm. Hmm. Kalau dulu kan kita berpikir asuransi ya tersier lah. Tapi gue berpikir ketika kita sakit, ketika kita nggak mampu, wow, apa yang kita bangun selama ini, maksudnya apa yang kita Hmm. dapatkan, kita bisa jual loh untuk biaya pengobatan kita loh. Makanya gue Hmm. menempatkan di kebutuhan primer dan di beberapa teori-teori ekonomi ya, yang gue baca sekarang yang terbaru ya, Hmm. bukan teori ekonomi ya, teori finansial ya, Hmm. asuransi itu primer sekarang. Udah primer. Hmm. Kita nggak ada asuransi, kita bisa dikatakan menggali kuburan untuk diri kita. Hmm. Kecuali memang kita orangnya, udah gue nggak mau diobatin, gue duduk di rumah aja nyantai. Tapi kita jangan lupa, kalau misalnya COVID kan kita bisa nyebari ke orang lain. Kalau sakit yang lain mungkin kita bisa diem-diem kan. Ya, ya. Kalau kita mau ikutin step-stepnya kan, Hmm. prosedur-prosedurnya kan. Hmm. Kalau kita di swasta kan kita bisa lebih cepat gitu. Itu aja sih. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya peluang bisnis asuransi di zaman COVID malah meningkat, cuman kita mesti pilih-pilih ya, karena ada orang yang justru ekonominya turun, ada orang yang sebenarnya dengan edukasi yang tepat dia bisa 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 mengelola keuangannya. Terbuka pikirannya. Iya, Iya, terbuka pikiran bahwa sebenarnya ini primer nih sama seperti kebutuhan tentang makanan gitu kan ya. iya. Hmm. Gue mempelajari asuransi itu tentang teknik pengalian resiko sih. Hmm. Kita bayar uang kecil, kita memindahkan resiko. Kadang Hmm. kita berpikir ya, temen gue nih punya mobil nih, mobil bagus nih. Dia asuransiin tuh. Gue tanya dia, di lu sendiri udah punya asuransi belum? Belum. Berarti lu gak menganggap diri lu dong. Berarti Kenapa mobilnya lebih lu penting daripada asuransiin dirinya. mobil lu? Tapi diri lu sendiri lu gak asuransiin. Kadang-kadang kan, aduh, it's not make sense kan? Lucu kadang. Iya, benar, benar, benar. Kadang tuh kita oh, berpikirnya tuh, aduh, kita harus berpikir out of the box menurut gue sih ya. Untuk diri sendiri kita nggak mau ngelarin, tapi untuk gue nggak bisa bilang misalnya mobil itu aset ya, karena kan Hmm. mobil harganya terus menurun kan. Hmm. Kalau di gue sih gue nggak bilang itu aset, karena harganya Hmm. turun kan. Itu sesuatu Hmm. yang harga menurun, lu asuransiin terus. Ya. Kegores di jalan aja lu ngoceh-ngoceh kan. Hmm. Tapi kalau badan lu kegores, lu nggak ada asuransinya. Kadang lucu ya dinamika hidup seperti itu ya. Iya, karena
pikirannya masih belum terbuka ya, maksudnya edukasinya belum Ya, belum dapat ya, Sen, ya? iya, Hmm. itu. Gue sih selalu memberikan fakta-fakta itu sih kalau gue ngobrol sama temen sih. Ada beberapa teman-teman yang bilang begitu. Terus kalau terkait asuransi, gue mungkin sharing juga ya. Gue pernah ambil asuransi lah di 10 tahun yang lalu ya, 10-11 tahun yang lalu. Hmm. Menurut gue sih asuransi memang perlu direview ya, Hmm. tiap 5 tahun. Menurut gue sih. Hmm. Di-review Karena itu maksudnya dulu gue gimana? ada hmm, Di-review gimana maksudnya? itu review inflasi kan. Ah. Kadang kan kita mikir tuh, dulu misalnya nih, gue masuk asuransi, gue lupa tuh berapa dapatnya setahun. Nah, kita ambil 2009 nih. Kita mau pakai sekarang nih, 2021. Manfaatnya udah kecil kan, inflasinya kemakan inflasi. Oke. Nah, banyak orang yang nggak mau move on. Gue udah lama di asuransi ini, sayang kalau ditutup. Tapi Hmm. ya, kalau kita mau lebih fair lagi ya, lebih sayang lagi kita nggak tutup. Karena manfaat yang kita dapat di 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu tuh, udah nggak bisa applicable lagi di 2021, 12-13 Hmm. tahun kemudian. Hmm. Nah, ini yang terjadi sama salah satu kerabat gua. Hmm. Kemarin dia sakit. Dia habis berapa? Ternyata pokoknya dia cuma diganti ya, sorry ya gua ngomong ya. Hmm. 2% dari yang mesti Nilai dia tagihan. bayar. Oh, Iya. kecil amat. 2%, Wan. Kecil banget. Iya, sedangkan iya. Wow, dia langsung ngoceh kan. Gue udah lama lo masuk lo. Hmm. Nah, kan gue udah bilang ke lu waktu itu. Hmm. Kalau misalnya manfaatnya nggak seberapa, ngapain lu pertahankan? Gue udah bilang dia dari 3 tahun yang lalu. Ah. Ketika dia masuk rumah sakit dan cuma diganti 2% dari biayanya itu, Hmm. ngoceh lah dia. Hmm. Waduh, ya mungkin kalangan senior ya. Kita Hmm. pun nggak bisa ngomong terlalu banyak, cuma kan gue udah maksudnya memberikan. Kita harus membuka mindset dengan cara apapun, dan kebetulan waktu itu dia mindset terbuka ketika dia masuk rumah sakit. Hmm. Wow, gue mesti bayar segini tapi gue cuma diganti 2% doang. Hmm. Gitu. Kalau dia bayar segitu ya, dengan uang segitu ya, sorry ya, dia Hmm. di tempat gue di Panin ya, dia bisa dapat, gue jamin 100 kali lipat dari nilai yang dia dapat itu. Manfaatnya dia yang di 2009. Ya. Hmm. Makanya kan gue bilang perlu review kan. Jadi kalau Nah, udah kenapa 5 gue ngambil tahun ya? mesti di-review lah ya. Ya, kita reviewnya itu, maksudnya dan kita lihat dari sisi inflasinya, Wan. Hmm. Inflasinya aja. Terus manfaatnya seperti apa? Karena kan setiap bisnis, setiap asuransi kan itu kan berkembang terus, Wan. Sesuai Hmm. dengan kebutuhan nasabah, Wan. Nasabah Hmm. juga pinter kan mencari peluang-peluang Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu contoh real case yang gue temuin. Nah, gue baru temuin itu minggu lalu. Akhirnya dia minta tutup, dia minta saran gue sih. Gue bilang ya udah, nggak apa-apa. Karena kan memang lumayan kan. Hmm. Hmm. Jadi dia perlu update supaya bisa sesuai dengan kondisi kondisi inflasi saat ini ya. Sekarang, iya.
At least saat ini lah, ataupun kalau gue sih karena kita masih umur segini Wan ya, gue langsung berpikir untuk 30 tahun yang akan datang. Memang biaya yang gue bayar lebih tinggi daripada gue ambil yang nilainya lebih rendah kan. Tapi gue pikir kalau misalnya sorry to say ya, kita ada sedikit penyakit dan itu menahun ya, kita udah nggak bisa cari asuransi lain lagi gitu. Ya. Dan itu pun kadang kita bisa bermasalah kan. Betul. Nah, kita ngomong-ngomong tentang bisnisnya nih, Sen. Kan lu orang ekonomi, orang bisnis. Tadi kan lu banyak ngomong tentang pola pikir tentang bisnis asuransi gitu ya. Sekarang kan banyak orang di PHK. Kayak ada satu supermarket itu langsung tutup berapa puluh cabang gitu. Dan ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, sementara dia butuh duit cepat nih. Ya dong, dia kan punya pengeluaran bulanan. Dia nggak sekarang mall tutup, dia mungkin kerja di mall, dia berhenti nih dari mall. Nah, tadi kan lu bilang ini peluang bisnis asuransi ini bisa jadi alternatif buat orang-orang seperti ini gitu kan. Betul. Nah, sedangkan mereka ini butuh duit cepat, sedangkan yang namanya bisnis itu kan ada proses. Mungkin dia mesti ujian dulu, dia mesti mungkin prospecting, dia mesti menilai-nilai siapa yang bisa jadi prospek calon. Nah, itu kan waktu gitu loh. Nah, bagaimana dia bisa memanage? Bagaimana lu bisa bantu dia manage gitu, mengejar antara waktu dan uang ini gitu loh. Sebenarnya itu kembali lagi ke orangnya ya, menurut gue sih. Tapi bagi gue yang masih belum full time di asuransi, gue sih bilang asuransi itu bisnis yang cukup menjanjikan ya, bahkan sangat menjanjikan. Gue pun cukup lumayan komisi gue di asuransi, walaupun gue nggak full time kan. Gue tuh gampang, kita mulai dari orang terdekat. Gitu kan. Kembali lagi ke niat dari seseorang tersebut. Kalau kita misalnya dia nggak punya pengalaman apa lagi, dia mulai dari nol kan, kita bisa bilang kita nggak usah berpikir yang muluk-muluk lah. Cukup kamu ikutin satu sistem ini, satu hari prospecting aja kedua orang. Dalam 1 bulan itu minimal 2 atau 5 orang pasti masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Kita ngomong persentase. Kita ngomong lah 2% dari 100%. Itu 2 atau 3 pasti masuk. Nah, bagaimana cara kita mengejar waktu dan proses, kan harus berproses kan kata lu kan. Kita sekarang udah ada online training seminggu 3 kali. Apalagi di Panin ya, gue bisa garis bawahi salah satu gue masuk di Panin itu ujian AAJI dan ujian asuransi syariahnya itu gratis kalau lu lulus. Berarti di Panin ya kita bayar dulu, kalau lulus dibalikin duitnya. Berarti ya kalau orang tersebut pengen benar-benar berniat, itu dia pasti lulus. Nggak mungkin nggak lulus. Kecuali dia ogah-ogahan. Gitu. Itu modal awalnya dulu nih. Ya. Ada juga dulu orang yang bertanya ke bro, bisa nggak lu bayarin dulu? Gua nggak akan bayarin lu. Karena kalau lu bilang lu bayarin gua tahu lu nggak akan ada niat buat ngejalanin. Ya. Lu bayar sendiri, tunjukin keseriusan lu jalanin. Atau kalau enggak, lu masuk dulu, lu produksi, dapat duit, komisinya lu bayar sendiri. Pakai itu dapat komisi. Karena kebetulan di masa pandemi kan ada kita komisi bisa dibayarin dulu. Jadi ya duit komisi lu bayar asuransi. Lu bayarin ujian. Jadi nggak ada jalan untuk tidak bisa menurut gue sih. Asalkan lu ikutin rules-nya. Dan kebetulan orang-orang yang sukses di sini juga udah ngikutin rules itu. Salah satu teman kita mungkin lu kenal kan,
Oh iya ya. Ya itu lumayan loh. Sebulan itu lumayan loh dia loh. Oh. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol 2 kali UMR loh. UMR DKI Hmm. loh. Oh dia bisnis Walaupun dia, panen juga. iya, Hmm. walaupun dia masih kerja kan. Hmm. Jadi sebenarnya ini cocok sekali untuk Dan orang banyak, yang sambil kerja gitu ya. tergantung orangnya sih mau prospecting apa enggak. Kalau gue sih lebih banyak ke keluarga, ke teman-teman, ke orang yang nggak dikenal juga kalau memang ada. Hmm, hmm, hmm. Kebetulan kan gue juga ngerjain pajak kan, ngerjain Hmm. asuransi juga. Hmm. Ya, ya, ya. Gue bisa dibilang tuh waktu gue tuh cukup sedikit loh sebenarnya. Tapi Jadi gue kerja bisa juga bisnis, membuktikan bisnis itu ya. gue, iya. Ya kita nggak tahu kan, kita harus cari berbagai jenis income ya menurut gue sih ya. Karena gue Hmm. juga banyak kebutuhan ya. Ya, ya. Nah, tergantung dia, Oke. semua kan udah serba online sekarang. Kalau dulu kan kita mesti ke satu tempat untuk belajar kan. Hmm. Sekarang online anytime kita bisa bertanya via WA. Hmm. Dan kebetulan di grup-grup kita itu rata-rata udah full time. Hanya segelintir Oh. orang kayak gua doang yang belum full time. Karena mungkin juga udah comfort kan Ya, ya, ya. dengan beberapa pekerjaan yang ada kan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, Sen. Luar biasa. Jadi ya kalau memang ikutin rules-nya, menurut gua sih anti gagal. Kecuali kita berhenti dan menyerah. Hmm. Anti gagal ya. Ya, kecuali kita berhenti dan menyerah untuk melakukan sesuatu ya. Ya, ya, ya. Intinya kalau memang mau kerja, semangat kerja, udah ada sistemnya gitu ya, yang bisa Udah bantuin ada ya. sistemnya, tinggal terapkan, tinggal ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi kalau bisa. Ya, Kalau ya, belum ya. bisa modifikasi, amati, tiru aja, amati, tiru aja. Tiru aja persis ya. Iya, Ya, ya, ya. Wah, mantap, Sen. Mantap. iya, Luar biasa. Nah, ini pengalaman dari teman sendiri, betul-betul teman dekat, pengalaman langsung dari pasien COVID, dari karyawan, pengusaha, bisnisnya banyak, punya keluarga kecil, istri, anak, boleh dibilang komplit lah. Dibanding dibanding gua yang belum punya apa-apa ya. enggak lah. Mantap, Ya mantap, Sen. gue berani melakukan itu modal nekat aja sih, Wan. Gue mikir gini, Hmm. kalau gue nggak nekat, gue nggak tahu gue bisa dapet apa enggak. Kalau gue nekat, mungkin gue bisa dapet. Kalau memang itu bukan jodoh gue, ya udah, gue tinggal Hmm. balikin lagi, balik ke semula lagi, ya kan? Luar biasa. Mantap, Sen. Iya. Ya, 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 ya. Hmm, hmm, Ya hmm. kalau bisa dibilang judi, nggak kayak judi jadi hidup gue. Ya kalau judi kan kita kita kayak bergerak tanpa tanpa ada skenario, sedangkan kalau kalau bisnis kan kita ada aturannya, ada apa namanya, ada sistemnya Iya, yang kita iya, jalankan kan. iya, iya, iya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nggak, maksud Ya, gue ini gue ngerjain ngerjain itu kadang juga nggak tahu kan sejalan apa enggak. Tapi ya kita coba berusaha terus sih. ya, ya, ya. At least kita mencoba, berusaha kan, hasilnya ya kita lihat nanti Iya, kan. iya, betul. Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Itu sih gue pikir sih. Terus sekarang work from home dong, full time San, di rumah. Ya gue mau nggak mau gue masih di rumah. Gue nggak bisa masuk juga karena masih positif.
Ya, 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 ya. Tapi semua kerjaan bisa ke-handle ya di rumah. Cukup terhandle sih, tapi ada beberapa yang gue sempet nggak, maksudnya bukan nggak dikerjain ya. Gue sempet miss juga ada beberapa sih. Tapi Oh. ya udahlah, itu konsekuensi gue sih. Hmm, Karena hmm, gue hmm, udah nggak sempat ngecek lagi di atas tanggal 20 itu. Ya, ya, ya. Ada beberapa pekerjaan kan yang mesti diselesaikan sebenarnya kan. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, ya. Ya itu salah satu konsekuensi yang mesti gue ambil lah. Ya, ya. Ya, ya. Oke lah, ini udah 1 jam kan kayaknya ya? Apa lebih ya? Jadi buat teman-teman nih, teman-teman Belum, yang udah 1 jam. yang mau tanya-tanya tentang COVID bisa ke Anderson. Buat teman-teman yang mau tanya tentang bisnis juga bisa dengan Anderson. Tanya kerjaan juga bisa karena dia ini paket komplit. Dia punya kerjaan, punya bisnis, ada beberapa bisnis. Nanti gue taruh di Ya, kolom deskripsi ya buat teman-teman yang mau hubungin bisa langsung hubungin si teman gue Anderson. boleh kalau mau ikut join asuransi juga boleh. Ya, mau Karena gue join, juga mau lagi tanya-tanya bangun bisnisnya, jaringan gue silakan. juga sih. Nah, yang mau bangun tim barengan bisa dengan Anderson. Ini teman dari kuliah, gua sangat Iya, percaya eh, kita dari zaman dulu ya, Sen ya, bareng-bareng ya. iya bang. Iya. Oke, oke, oke. Ini temen gue juga bisa dipercaya nih, juga banyak nih bisnisnya nih. Cuma merendah aja nih. Aduh. Ya udahlah gitu, Sen. Nanti Ya kita intinya sih yang ngobrol-ngobrol lagi. penting, Hmm, tetap bersemangat, positive thinking. Badai pasti berlalu, itu aja intinya. Jangan terlalu dirisauin sih. Semua akan hmm. indah pada waktunya. Yang penting kita lewatin Wes, dengan baik, ya kan? mantap. Kita kayak air Betul. aja, mengalir aja lah. Hmm, Hadapin aja, jangan hmm, dihindari, jangan dirisauin. Itu sih kalau gua sih. hmm. Betul, betul, betul. Yang Setuju, paling setuju. penting ya mungkin, mm, mungkin mungkin kalau suka berdoa ya berdoa, terus banyak Hmm, cari kata-kata positif ya, biar hmm, menguatkan kita juga, memotivasi diri sendiri juga. Jangan jadiin beban, hmm. mengalir aja. Positive thinking itu penting sih. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Oke, sip. Thank you, San. Thank you banget hari Oke, ini. Udah sediain waktu buat oke, podcast ini. Next time oke, kita oke. ngobrol-ngobrol Thank lagi you, ya. Wan. Udah undang gua nih. Sip, sip. Thank you, Terapresiasi San. banget nih sampai diundang untuk podcast begini. Thank you. Nih teman-teman kalau mau hubungin Iya. Anderson bisa langsung gua taruh di deskripsi ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, thank you, San. Thank you. See you. Oke, thank you, Wan. Thank you. Thank you. See you, Yo, see you. yo, Terus selalu sukses, yo. Wan. Jaga kesehatan. Ya, Oke, San. bye-bye. Ya, bye.